Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Shop Channel. Kali ini saya punya Oppo A57. Ini bukan Oppo A57 yang generasi awal ya. Ini adalah Oppo A57 2022. Jadi bentuknya sudah berubah. Seperti biasa, saya akan mereview handphone. Harganya saya beli Rp1.159.000 di marketplace. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, jadi saya mau ceritain dulu adalah untuk handphone ini saya review itu nggak ada sponsor ya, atau nggak ada endorse atau apapun ya. Jadi memang murni ini video ini saya buat bagi teman-teman yang ibaratnya punya budget hanya sejutaan. Nah, kira-kira dapat HP apa gitu. Nah, keputusan tetap ada di teman-teman apakah mau beli handphone ini atau enggak. Seperti itu. Jadi saya hanya akan mereview kira-kira dengan harga 1 jutaan ini dapat apa aja, dan kira-kira seperti apa ya, kayak kameranya, speknya, desain dan tampilan dan lain-lain. Oke ya. Yuk langsung dimulai aja. Saya mau cerita dulu kalau Oppo A57 ini dirilis, untuk Oppo A57 yang versi baru maksudnya ya, itu dirilis pertama kali tahun 2022. Nah, kalau untuk generasi pertamanya itu tahun 2016 ya, lalu disegarkan di tahun 2022 di Oppo A57 ini ya. Nah, untuk spek singkatnya kalau di website resminya Oppo itu adalah harusnya MediaTek G35 seperti itu, dan RAM-nya itu ada beberapa pilihan, yaitu pilihannya spek dengan 464 dan 4128. Tapi di sini saya punya spek yang 6128 gitu ya. Oke deh, langsung aja kita mulai dari fisiknya. Dan seperti biasa, kalau biasanya dapat tempered glass nih ya di dalam pembeliannya. Nah, lalu untuk fisiknya sih kelihatan keren ya, walaupun masih mengandalkan model teardrop ya. Kalau teardrop ini kayaknya model lama ya, 2018-2019. Oke, langsung ke bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang ini yang saya suka ya. Sebenarnya di bagian belakang ini kayak ada warna hitam-hitam metalik, cuma nggak kelihatan di sini nih. Sebentar, ini masih ketutup plastik ya. Keren sih desainnya, dan kameranya tuh dua kayak model zaman sekarang ya, yang cuma ada 2 atau 3. Oh, ini penutupnya terkelupas. Kalau dari segi desain sih oke ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada Type C, sudah model Type C. Terus ada untuk headset 3,5 dan ada speaker di sini. Lalu tombol volume ada di sini, SIM tray, dan di sini tombol powernya. Sidik jari juga di sini ya, udah di model di volume ya. Oke. Kalau dari segi fisik menurut saya sih oke. Kalau lihat pasti suka deh gitu ya, karena keren ya, hitam elegan gitu ya. Oke, saya mau cek kameranya dulu ya. Untuk kameranya seperti apa? Langsung dites. Oke. Nah, ini untuk kamera bagian belakang. Untuk mode foto, jadi dia ada 2 mode, foto sama potret. Nanti kalau foto itu dia wide biasanya atau dapat semua. Kalau potret tuh dia fokus di depan. Gitu ya, saya coba dulu ya foto. Sebentar. Oke, ini yang foto. Lalu yang potret ini. Oh, lebih tajam malahan ya gambar hasilnya. Oke, lalu videonya seperti apa? Ini dia. Kalau di tempat yang terang, ini kan kebetulan saya tempatnya terang ya, hasilnya sih lumayan ya kalau untuk yang pencahayaannya bagus. Cuma kalau yang pencahayaannya agak gelap, saya kurang yakin dia hasilnya maksimal. Ini ya untuk videonya. Oke, terus malam ya, oke. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk malam. Kalau cahayanya terang sih menurut saya bagus hasilnya. Cuma kalau gelap, maksudnya kalau cahayanya kurang, saya nggak yakin hasilnya bagus gitu ya. Lanjutnya kita mau coba di entertainment ya. Entertainment itu biasanya kita pakai buat apa sih? YouTube ya, YouTube, nonton TV, musik dan lain-lain ya. Cek YouTube. Oke. Ini untuk YouTube-nya, gambarnya bagus ya. Oke sih, untuk YouTube nggak ada masalah, nggak buffer. Kalau beberapa HP yang kemarin saya review itu YouTube-nya malah minta update. Kalau ini enggak ya, jadi bisa langsung digunain dan oke, nggak ada masalah. Oke, lanjut. Di video udah, saya ini mau cek emailnya ya, apakah terdaftar. Tapi sekali lagi sayang, di Kemenperinnya ini masih perbaikan server. Ini udah beberapa
video saya ya. Saya nggak bisa cek email karena di Kemenper ini ada perbaikan server gitu ya. Cuma saya tes pakai SIM card sih, dia tetap ada jaringan gitu ya, tetap maksudnya bisa terima telepon. Untuk sosial media, handphone ini juga nggak masalah ya karena udah Android 12, jadi bisa diinstal WhatsApp, Facebook, lalu juga ada Twitter. Udah saya coba, jadi itu nggak ada masalah ya. WhatsApp juga bisa install, kecuali di Android yang 4 atau Jelly Bean ke bawah itu nggak bisa ya. Ini oke, nggak ada masalah untuk sosial media. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk game. Oke, ini saya cek Mobile Legends ya. Ini instalan pertama, jadi saya sekaligus ngetes apakah saat diinstal ini ada masalah atau enggak, dan ternyata nggak ada masalah ya untuk diinstal Mobile Legends, nggak menyebabkan ngeblank atau sebagainya. Nah, ini grafiknya juga oke, ini gambarnya juga smooth, nggak ada masalah untuk gambarnya. Di Oppo 57 ini, nah ini ada, lihat ya, ada menu ya. Jadi saat kita main game kita bisa tahu itu suhu panasnya berapa. Jadi tadi waktu pertama kali saya coba install itu suhunya 39 derajat. Nah, sekarang naik dia jadi 40 ya. Jadi kita bisa pantau gitu, kita lihat status handphone kita itu panas atau enggak. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau pas lagi main panas, misalkan udah 50, ya udahan aja gitu, atau 45 ya. Jadi kita bisa pantau gitu. Oke, kita lanjut tes lagi ya. Oke ya, saya cek Mobile Legends ini nggak ada masalah ya, gamenya lancar. Tadi udah kita cek secara fisik, kamera, terus hiburan maupun sosial media. Nah, ini bagian yang paling seru ya. Sekarang saya mau cek adalah apakah benar RAM-nya 6128 menggunakan aplikasi pihak ketiga atau DevCheck ya. Saya coba dia. Kita lihat di dashboardnya dulu. Nah, sayangnya RAM-nya itu bukan 6128 tapi adalah 464 ya, sangat sayang ya, tidak real 6128. Dan ini memang benar ya, tapi ya terbacanya Oppo A37. Biasanya kalau di beberapa device lain yang saya tes atau di handphone lain itu kebacanya nggak sesuai handphonenya gitu ya. Mereknya A atau tipe A tapi terbacanya tipe B gitu ya. Nah, ini prosesornya terbaca MediaTek Helio G25, padahal kalau di resminya itu harusnya MediaTek Helio G35. Untuk GPU-nya ini di PowerRouge, oke. Terus kepadatan layarnya di 269. Nah, ini ya, ini sudah ada pendeteksi wajah, sidik jari, USB dan lain-lain, tapi memang belum support NFC. Sip, lanjut lagi di sistemnya. Nah, ini ya terbacanya Oppo A57. Jadi masih alhamdulillah gitu kebaca Oppo 57. Kita sistem Androidnya adalah Android 12 ya. Patch keamanan terakhir itu di 5 Juni 2022. Sekarang 2023 ya, 6 bulanan lebih lah ya. Oke. Selanjutnya baterainya ini di 33%. Saat tadi saya buka itu sekitar 40-an. Tadi mungkin buat install dan main game dia berkurang. Temperaturnya turun lagi ya, 39. Tadi buat main game itu 40. Nah, terus kapasitas baterainya nih alhamdulillahnya sesuai ya, 5000 mAh, sesuai dengan yang tertulis ya. Ya kita masih bisa berharap lah ya dari baterainya. Oke, lanjut jaringan pakai WiFi. Tadi saya tes pakai SIM card, nggak ada masalah. Aplikasi, terus kamera. Nah, kamera tadi kita udah tes juga ya. Ini benar ya, di belakang 13 megapiksel dan depannya harusnya 8. Nah, benar, oke. Cuma memang hasilnya kalau menurut saya masih kurang sih sebenarnya. Oke, ini lanjut sensor-sensor ada semua ya, temperatur, accelerometer, giroskop dan lain-lain. Ya wes, oke, gitu ya untuk pengecekan internalnya. Sangat disayangkan tadi spesifikasinya masih belum sesuai dengan apa yang tertulis di dashboard gitu ya. Oke, sekarang saatnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang punya budget sejuta tapi mau punya HP baru, dalam arti belinya dalam kondisi baru dan handphonenya memang keluaran terbaru, ini patut dipertimbangkan ya. Kalau misalkan fungsinya hanya untuk hiburan seperti nonton YouTube, nonton film, sosial media, main game dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk kamera sepertinya nggak bisa berharap banyak ya. Kalau menurut saya sih kameranya masih kurang. Nah, kalau untuk model itu oke ya, nggak ada masalah sih ya. Modelnya cukup oke dengan kamera besarnya yang modelnya kekinian gitu ya.
Nah itu ya, menurut saya kesimpulannya, walaupun memang ada beberapa kekurangan seperti prosesornya nggak sesuai, yaitu harusnya MediaTek P35, ini P25, tapi untuk kapasitas baterai sama-sama 5000 mAh, jadi masih aman lah ya buat main game, dan kita bisa cek kan tadi suhunya berapa. Sehingga cukup oke ya kalau untuk hiburan, tapi kalau untuk kamera rasanya masih belum. Nah semuanya kembali ke teman-teman ya, pilihannya apakah tetap beli atau enggak, silakan teman-teman pertimbangkan kembali dengan penggunaannya atau fungsinya teman-teman buat apa sih beli handphone gitu ya. Oke, kalau suka videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, tadi ya belum dibuka ya dalamnya dapat apa aja. Jadi dalamnya itu di sini kita akan dapat jelly case ya. Terus ada tusukan sama buku manual, tapi nggak ada garansi ya. Paham kan maksudnya? Nggak perlu saya jelasin lagi ya. Ada apa lagi? Nah, di sini ada charger sama kabel data, tapi nggak ada headset ya. Sayang juga ya nggak ada headset. Oke, gitu dulu. Makasih.